Saya sama sekali tidak mengetahui terkait pemindahan uang tersebut. Saya tidak pernah menahan uang donasinya. Nah, saya tanya di situ, kapan saya untuk menahan dana donasi? Saya tidak pernah membahas tentang, saya nggak setuju terkait donasi ke NTT. Nggak ada statement yang mana di WA pun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Ya, ini ada yang menggembarkan guys ya, yaitu masih di kasus kisruh donasi Agus ya, dimana pihak internal Pratiwi Novianti itu ya, keretakan tim mereka ini semakin nampak jelas ya, dimana beberapa waktu yang lalu sempat berapa kali dibantah dan sekarang sudah tidak bisa ditutupi lagi ya. Yang terbaru, Novi membuat pernyataan balasan ya dari pernyataan sebelumnya, yaitu dari Gary ya. Jadi sebelumnya ada Gary yang membuat klarifikasi bla bla bla, akhirnya Novi sekarang ya, giliran Novi yang membuat klarifikasi, dan dua-duanya saling bongkar isi chat ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, kita langsung aja ya nonton di TikTok nih, mantap itu ya. Terus kita awali dulu dengan Emma Waroka ya, sebelum ke Gary dan juga Novi. Kasihan Nov, kamu terlalu baik. Padahal lagi ada orang yang demam panggung ya, star syndrome. Lingkaran gue artis terkenal, lingkaran gue orang-orang yang terkenal. Aduh cuy, ya kacang lupa kulitnya. Yang gaji lu siapa selama ini? Oh my god, nggak ada kasus Novi, lu bukan siapa-siapa bro. Pas aku dikasih lihat bukti-buktinya, chat-chatnya, loh, kok berani ya orang ini ya? Udah dikasih jabatan mangkak gede kepala, kamu nggak tahu siapa yang biang keladi drama sutradaranya bukan Novi. Novi itu korban ya, nolong orang tapi dia. Yang tukang drama itu samping-sampingnya tuh, sok jagoan, sok pengen jadi pahlawan kesiangan. Aduh, udah gitu gue baru tahu dikasih tahu sama Yolo Ine. Yang sebenarnya punya ide ke NTT itu sebenarnya duluan itu adalah si Nikita Mirzani. Gila idenya Nikita Mirzani, langsung ya buru-buru ya. Biar apa sih? Bangga ya dapat spotlight dari netizen. Emang hebat netizen Indonesia ya. Hebat dunia ini panggung sandiwara. Aku kawan, berikan aku medali bahwa aku adalah orang yang terpuji. Padahal yang punya ide ke NTT itu Nikita Mirzani, say. Gue kemarin ngobrol sama Yolo Ine. Cuma pengen kesana nggak dapet tiket, pembarengan sama Novi nggak dapet. Ya ampun Nov. Ya udahlah Nov, nggak apa-apa Nov. Kalau Novi sabar, nanti sama Allah diganti rezekinya lebih banyak lagi Nov. Iya, digiring opininya begitu, jahara banget kan. Saking pengen semuanya pengen kelihatan kayak jadi pahlawan. Terus pengen cuci tangan, soalnya apa? Udah kesepil. Gila, teganya ya Allah Nov. Padahal Novi yang bikin banyak orang tuh jadi dapet nama. Termasuk cuma jadi orang pegawai yang kerja yayasan, tiba-tiba jadi selebriti dadakan. Selebriti dadakan. Gua unfollow juga, gila kau. Nak aja di follow sama artis sinetron yang senior kayak gue. Gua unfollow dulu ya lu ya, gilingan. Gua unfollow semua kroni-kroninya yang berusaha untuk menjatuhkan Novi. Gila, enggak. Kasihan Nov, kamu terlalu baik. Ada part berikutnya ya, kita lihat. Ada gua baik-baik, nggak ada. Unfollow, gede kepala. Kalau nggak ada Novi, nggak ada kasus juga, nggak jadi apa-apaan. Sorry ya Sudi ya. Tiba-tiba, saking panasnya kan, ada pemainnya di sini ya. Jadi ini kayaknya suka cerita-cerita.
Kukira perempuan doang bercerita, laki-laki bercerita. Udah gitu bikin panas suasana lagi. Iya, nggak lama akhirnya apa? Di unfollow si Novi. DS unfollow Novi. Si gorong-gorong ikutan unfollow. Ya Allah. Gua unfollow juga kau ya, baru gua unfollow nih. Baru tahu ya. Nggak mau gua. Kasihan Novi. Terbuat dari apa hatimu gorong-gorong? Tidak berkurang Rp1. Sampai Novi dituduh menahan duit coba. Saking tuh orang nggak tahu gimana cara ngomongnya ya. Jadinya apa? Orang salah sangka ke Novi. Gilingan padi, mulutmu ya, bener-bener dia Novi nggak klarifikasi. Hancur nama baiknya Gilingan. Sebagai netizen nggak peduli setan. Novi perlu bikin klarifikasi untuk anak-anaknya dia, untuk keluarganya dia, supaya apa? Keluarganya tahu Novi jujur. Iya, dibongkar, makanya dibongkar sudah ini, didampingi pengacara dengan bukti yang Mamski punya, bukti chat, bukti rekaman suara yang Novi punya, kita punya, itu nanti semuanya biar tahu siapa dalangnya. Jadi jangan busukin Novi ya, sudah cukup, mulutmu sudah ketahuan belangnya. Kaget ya? Kaget ya, baru terkenal ya, baru dapat spotlight kaget. Terus untuk yang udah senior di dunia hiburan, di dunia entertainment, jangan dong kemakan mulut manis, kau gimana? Ya kalau nggak speak up tambah jadi mereka bikin kongsian. Makanya aku juga speak up tuh di Igoiku. Iya, bongkar aja. Ya memang maksudnya bongkar aja. Iya, justru. Ya kan kamu tadi bilang nih, sebagian netizen gak suka, ya kan? Kamu bilang gak suka sama Novi selalu speak up. Lah ya harus speak up, lu gimana? Ya harus speak up lah. Apalagi udah ada bukti-buktinya. Mamski juga udah bantu kemarin. Mamski kasih lihat nih bukti chatnya Nov ya. Orang ini dari tanggal 28 Desember aku sudah berkomunikasi dengan, dan dia yang bilang itu bukan siapa-siapa, memang sengaja di up itu percakapan biar ketahuan aslinya. Setia dasmu on my way, setia apa Gilingan? Iya, gara-gara dia rusak semua. Ada gua baik-baik, nggak ada. Oke, lanjut. Wah, gimana gorong-gorong? Kok setia? Orang setia tuh nggak nus-nus dari belakang ya. Udah gitu pengen dapat sinar spotlight sendiri. Akulah pahlawan kesiangan, akulah yang membantu masyarakat. Dihancurin teman sendiri. Aduh. Dapat apa sih? Kaget baru terkenal. Kaget. Semuanya gila-gila hormat. Apa sebut nama? Apa Egi? Lu lihat aja sendiri di sini, coy. Lu lihat sendiri. Ayo mam sebut nama, ya lu aja sendiri, ngapain gue? Ngapain gue sebut-sebut nama? Enggak, si Egi mancing, dipikir gue nggak tahu undang-undang ITE. Dipikir gue bodoh, nggak tahu undang-undang ITE. Kan ngapain lu mesti menggiring gue untuk undang-undang ITE? Lu pikir gue bego apa? Buset deh. Lu dengerin nih. Lagi pecah kongsi yang Martins. Berarti nggak ada ya yang nahan uang donasi ya, nggak ada. Cuman masalah SOP, ya Allah, siapa sih yang pemain sinetron gue? Uang donasi nggak ada. Masalahnya masalah SOP, aktenya belum keluar. Nggak ada yang ngasih tahu akte itu, akte perpindahan namanya, tahu-taunya duitnya udah di TF gitu. TF kemana? Ke gorong-gorong. Ke gorong-gorong. Kasihan kau Nov. Sesuai dengan statement podcast ya waktu itu aja yang saya sampaikan. Terlihat setelah dana donasi Terlalu banyak kasihan sama orang Nov ini. sudah di full kan kayak di PNBP ada heboh lagi katanya kenapa nggak depositin aja satu rumah sakit lah, uang udah nggak ada dia malah minta jadi kan kemarin sudah mau didepositin jadinya nggak mau berobat kan. Nah itu nanti yang berhak dijawab ini ya apa namanya yayasannya ya, yayasannya kita lihat aja
Aduh, pegawai doang please deh. Bisa dicopot sewaktu-waktu, Shay. Apalagi kau, aduh. Nanti saya mendapatkan keuntungan apa? Betul, gue bilang cari circle-nya, jangan sama orang-orang yang begitu. Jangan, Nov. Jangan percaya. Kalau gue sih ya, gue nggak mau jadi kayak rasis ya, cowok cewek. Tapi kalau udah punya orang yang tangan kanannya tapi dia bisa gelap, wah gimana gorong-gorong, Oke, lanjut lagi. gelap mata ya. Terus dari awal kasus juga kayak nggak beres tuh. Dari awal kasus kan dari dia juga yang lapor belakangan soal duit dipakai. Kayak ada miskomunikasi juga kan sebenarnya. Ingat nggak sih? Itu kan dari laporannya si gorong-gorong tuh, seingat gue, tentang uang yang dipakai sama si Agus. Sedih ya kan, dia mulu loh salah komunikasi mulu, akhirnya orang jadi kesel, bete, ribut dari si gorong-gorong itu. Terus sekarang kesini kemana ada dia mengucapkan sesuatu, orang jadi panas, jadi saling ribut. Dulu yang awal banget kasus kan gorong-gorong ngasih info ke ketua yayasan yaitu Novi, akhirnya kesel. Udah gitu timbullah besar sampai meledak nih masalah donasi. Udah gitu sekarang tiba-tiba ada tuduhan nahan duit, dan ternyata diklarifikasi ada di bukti chatnya. Iya maaf, saya salah menafsirkan. Lu salah menafsirkan tapi lu udah sampein ke orang yang lagi menyalurkan dana donasi, kan jadinya kan sepaneng. Iya dong. Aduh. Belajar ilmu komunikasi lu deh, gorong-gorong lu. Akhirnya orang jadi pada ribut. Oke, mau ya ini aku masukin ya sayang yang udah nanyain. Betul, waktu ditunjuk-tunjuk. Nah, itu ada gue. Itu rekaman videonya gue. Diem aja kan dia dalam hati. Dalam hatinya siapa yang tahu, ya Allah. Masih belum, nanti ntar lagi tinggal itu harus diberesin. Capcus langsung. Gelap mata. Ya. Ini bukan cuma pedes ya, tapi pedes banget ya dari Emma Waroka. Lalu gimana klarifikasi dari Geria dan nanti Novi juga ya. Yuk kita ikuti klarifikasinya ya. Hari ini saya dari Kemensos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawabannya. Isinya tuh banyak ya, tebel. Di sini ada bukti pembelanjaan kita semua lewat Tobi 91,3 M. Ada juga bon-bonnya, segala macam lengkap. Sampai terakhir itu ada mutasi rekening pribadi saya. Kenapa? Karena memang betul uang yayasan itu ditransfer ke rekening pribadi saya untuk pembelanjaan, dan itu sudah sesuai SOP yayasan sebelum-sebelumnya juga seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang dilanggar ya. Kemudian ini ada flash disk, kita kasih juga ke Kemensos. Isinya foto video selama kegiatan kita di sana, bentuk transparansi kita. Dan ada juga lembaran terakhir, lembaran ketiga. Ini adalah penggunaan dana CSR Bank Densu yang kita gunakan sebagai tim di sana, dari mulai akomodasi, tiket pesawat, mobil, sewa truk dan lain-lain gitu. Jadi murni yang LPJ ini untuk pembelian barang senilai 1,3 M gitu ya. Jadi gue juga mau sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan, setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NP, dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba chat secara pribadi ke beliau. Ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Nah terus dalam keadaan ngambang itu, gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh sampai jam 3 pagi. Yang kemudian akhirnya semua
WA di blok, sosmed di blok, ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau tidak. Dan yang pasti saat itu mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Tapi pada saat itu ya udah, gue kasih tau Bang Densu. Akhirnya Bang Densu coba bantu lewat story-nya ya, gitu kan. Ya sudah, endingnya besoknya siangnya kalau nggak salah itu uangnya ditransfer, sisanya ya sudah. Masalah ini nasihat dari Bang Densu sih sebenarnya tak usah lagi dibahas-bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Jadi itu semua kronologi faktanya gitu, kita nggak ada yang aneh-aneh. Dan kemudian sebetulnya ini masalah internal yayasan gitu kan, antara pengurus lama dan pengurus baru, dan faktanya memang ada intervensi, jadi kita nggak bisa tutup-tutupin karena terus dibahas di sana di media sosial. Ya sudah gitu. Tapi pada intinya gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai, mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Terima kasih juga buat yang udah selalu dukung. Sudah nggak usah dibahas lagi. Gary mohon pamit. Thank you. Oh, jadi rupanya Mas Gary ini mau mengundurkan diri juga guys ya. Jadi mungkin merasa terbebani karena ya dia mungkin merasa tidak nyaman gitu ya diomong-omongin sama netizen juga ya, disangka yang gimana-gimana seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana respon dari Novi? Yuk kita dengerin ya. Saya sama sekali tidak mengetahui terkait pemindahan uang tersebut, ya. Dan saya hanya menegur etikanya, bukan menahan uang donasinya. Jadi clear sampai sini ya. Saya tidak pernah menahan uang donasinya. Nah, saya tanya di situ, kapan saya untuk menahan dana donasi? Terus buktiin mana? Saya bilang gitu. Nah, emang saya ngomongnya itu bahasa saya berteman dengan Mas. Pada saat saya chat menanyakan terkait dana donasi, ya jujur ya pastinya siapa sih yang nggak marah, siapa sih yang nggak kecewa dengan sikap yang semena-mena seperti itu gitu. Tidak menghargai sebagai pendiri. Saya mendirikan yayasan ini 3 tahun loh, berjuang. Ya, saya tidak pernah membahas tentang saya nggak setuju terkait donasi ke NTT. Nggak ada statement yang mana, di WA pun nggak ada. Ya itu ya, ternyata Novi nggak pernah bilang nggak setuju ya. Jadi waktu itu memang kan tidak gamblang ke publik ya, ke medsos. Intinya netizen lihatnya dari story-nya ini yang di NTT aja ya. Karena ada narasi ya ada kendala lah gitu ya. Jadi kendala ini diartikan sama netizen, loh Novi kok nggak setuju gitu ya. Padahal di podcast udah bilang setuju ya. Ternyata bukan seperti itu guys ya. Ternyata ini hanya masalah yang lain lah intinya ya. Masalah internal yayasan, bagaimana transfer dana dan segala macamnya itu menurut Novi ada yang dilanggar oleh Gary ya. Tapi menurut Gary yang sebelumnya tadi ya ada klarifikasinya, dia bilang udah sesuai SOP ya. Ini intinya masalah miskomunikasi ya kalau menurut saya pribadi ya. Oke, lanjut, masih ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi aku sekarang lagi di Tangerang, tepatnya di yayasan, dan jujur sebenarnya aku udah capek banget harus klarifikasi sana sini, bicara di media atau harus menjelaskan detail dan kronologi seperti apa. Tapi karena Mas selaku dari ketua yayasan saat ini PLT yang ada di Rumah Peduli Kemanusiaan memberikan statementnya di media sosial, jadi aku wajib untuk mengklarifikasi statement yang beliau berikan. Jadi poin pertama, saya mau mengklarifikasi awal pertemuan saya Mas. Jadi Mas itu adalah teman saya kuliah di universitas hingga sekarang guys.
Kita hanya beda semester, masih terlebih dahulu kuliahnya, dan dia kelas karyawan, saya kelas RPL. Dan masih berstatus mahasiswa di universitas. Jadi gini ya guys, terkait berita simpang siur yang katanya saya menahan dana donasi untuk ke korban saudara kita yang ada di NTT. Jadi ini statement dari beliau. Hari ini saya dari Kemensos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawabannya. Isinya tuh banyak ya, tebel. Di sini ada bukti pembelanjaan kita semua di lewat Tobi senilai 1,3 M. Ada juga bon-bonnya segala macam lengkap, sampai terakhir itu ada mutasi rekening pribadi saya. Kenapa? Karena memang betul uang yayasan itu ditransfer ke rekening pribadi saya untuk pembelanjaan. Nah, oke. Saya di sini mau mengklarifikasi bahwa beliau join di yayasan kami itu belum lama. Awal mulanya yang tadi saya jelaskan, dia hanya teman kuliah saya. Terus kita sering banget sharing-sharing terkait masalah case-case pidana. Namanya juga kita kan pasti belajar kan. Kita nanya sama beliau, ini boleh apa enggak, ini benar apa enggak. Nah, akhirnya beliau itu membantu yayasan kami dan sering ada mengarahkan lah terkait case-case pidana gitu. Dan beliau ini bergabung sekitar kurang lebih 6 bulan. Nah, dijelaskan juga bahwa saya waktu itu menjadi ketua yayasan dan pendiri, saya yang menghidupi Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi nggak ada yang namanya yayasan yang membayar atau menggaji karyawan atau mencukupi semua kebutuhan yayasan. Itu pure hasil dari penghasilan bulanan saya, mulai dari YouTube, endorsement, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Nah, ini adalah statement dari beliau, guys. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu MP. Itu adalah statement beliau yang katanya ditransferkan dulu ke rekening pribadi dan setelah itu baru disalurkan. Guys, ini adalah uang besar. Mungkin pihak dari Kemensos juga sudah menjelaskan seperti apa dari Gus Menteri. Ini uang 1,3 miliar. Yang jelas dari awal kesepakatannya memang benar akan dialokasikan untuk penerima manfaat lainnya sesuai dengan SOP. Tetapi yang saya kagetkan adalah pada saat beliau berangkat itu, saya tidak diinformasikan bahwa dari yayasan akan mentransferkan uang ke rekening pribadi dari si Mas ini sebesar 500 juta. Jadi saya baru tahunya tiba-tiba admin saya, yaitu bendahara saya Bu Popi, udah langsung transfer tanpa adanya koordinasi konfirmasi dari pembina yayasan, wakil pembina, pemilik atau pendiri yayasan yaitu saya. Jadi Mas meminta langsung adminnya atau bendahara ini Bu Popi langsung ke rekening pribadi Mas tanpa ada koordinasi dari pihak manapun ya. Kalau emang beliau bilang sudah ada koordinasi dan konfirmasi sebelumnya, silakan beliau buktikan. Tapi pihak dari kami itu tidak ada sama sekali. Jadi beliau menginstruksikan langsung dan ditransfer hari itu juga. Yang pada saat itu saya kaget, ini kok belum ada konfirmasi langsung dikirimin ke rekening pribadi. Yang kita pikir awalnya adalah si dana tersebut akan ditransferkan langsung ke vendor. Ke vendor dalam arti misalnya ke toko material, atau ke toko sembako, atau ke toko furniture, kayak kasur yang dibutuhkan, atau guling, bantal gitu. Karena mereka kan mayoritas katanya tidurnya di alas tikar. Nah, kok tiba-tiba seperti itu tanpa ada koordinasi? Wajar nggak kalau saya sebagai pendiri yayasan menanyakan hal tersebut? Jujur kalau dibilang kecewa, wajar, saya sangat kecewa pada saat itu. Karena saya merasa tidak dihargai, saya merasa tidak ada koordinasi yang harusnya ada SOP-nya gitu. Masa iya mentransferkan uang 500 juta atau 1,3 kayak mentransferkan uang untuk dana donasi yang nominalnya mungkin puluhan juta. Itu kan jelas berbeda, pertanggungjawabannya juga berbeda. Seperti itu. Nah,
Setelah itu, saya nggak tahu menau terkait komunikasi bendahara admin saya Bu Popi terhadap Mas. Karena yang saya hanya tegur terhadap Mas dan juga Bu Popi adalah kenapa melakukan hal tersebut tanpa ada koordinasi terlebih dahulu terhadap pembina, wakil pembina, dan juga saya gitu untuk mengkoordinasi apa yang akan dilakukan, terus seperti apa mekanismenya nanti di sana. Itu saya tidak ada sama sekali penjelasan. Nah, pada saat itu emang saya sempat agak marah terhadap admin saya yang notabene dia adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap keuangan yayasan. Seperti itu. Nah, untuk percakapan Bu Popi dan Mas, saya sama sekali tidak tahu. Boleh dikonfirmasi ke Bu Popinya setelah ini, kita akan telepon ya. Saya tidak pernah memerintahkan beliau dan saya tidak pernah meminta beliau untuk menarik donasi yang sudah ditransferkan ke Mas tersebut sebesar 500 juta. Itu adalah inisiatif dari Bu Popi setelah saya menegur etikanya beliau tanpa ada koordinasi terlebih dahulu. Nah, kita sebagai pendiri ngerasa, loh kita kok dilangkahi semuanya, bahkan pembina dan wakil pembina yayasan pun tidak ada yang namanya ditelepon atau ditanyakan terlebih dahulu pendapatnya gitu. Nah, adanya percakapan dari Mas dan Bu Popi itu di luar dari kuasa saya, di luar dari kendali saya. Yang saya mau tegaskan adalah saya sama sekali tidak mengetahui terkait pemindahan uang tersebut, ya. Dan saya hanya menegur etikanya, bukan menahan uang donasinya. Jadi clear sampai sini ya. Saya tidak pernah menahan uang donasinya. Nah, ini ada bukti chat dan percakapan saya sama Mas. Nah, saya tanya di situ, kapan saya untuk menahan dana donasi? Terus buktiin mana? Saya bilang gitu. Nah, emang saya ngomongnya itu bahasa saya berteman dengan Mas. Pada saat saya chat menanyakan terkait dana donasi, ya jujur ya pastinya siapa sih yang nggak marah, siapa sih yang nggak kecewa dengan sikap yang semena-mena seperti itu gitu. Tidak menghargai sebagai pendiri. Saya mendirikan yayasan ini 3 tahun loh, berjuang. Itu saya punya anak asuh, saya punya ODGJ yang saya rawat, dan itu akan ada imbasnya kalau kita salah langkah gitu, izin operasional bisa dicabut dan lain-lain gitu. Ya kalau Mas tidak ada urusannya, dia berhenti atau dia bisa mengundurkan diri, nggak ada impact apa-apa terhadap yayasan kami. Tapi yang impactnya adalah saya dong, saya punya anak asuh loh. Saya punya anak asuh sekarang 5, dan kasihan nanti kalau misalnya ada apa-apa, izin yayasan dicabut, gimana nasib anak-anak saya dan ODGJ yang saya rawat? Gitu. Ya jelas kalau dia dengan mudahnya memindahkan, dengan mudahnya dia melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan efek samping yayasan saya, gitu. Di chat tersebut, itu dia jelas meminta maaf dan salah menafsirkan. Saya sama sekali nggak tahu apa yang dibicarakan dia sama Bang. Saya nggak paham, tapi yang jelas saya pastikan dan tolong buktikan juga dari pihak Mas, kalau emang saya ada chat atau percakapan yang menahan dana donasi disalurkan, ya sama sekali tidak ada. Boleh dikonfirmasi sama Bu Popi, dan boleh kalau ada tim IT yang mau mengecek pun silakan, kita dengan senang hati ya. Itu adalah inisiatif dari Bu Popi, tapi sekali lagi saya yang kena imbas dari semua ini. Seolah-olah saya menahan, seolah-olah saya pelin-pelan, dan sampai saat ini saya jadi diserang oleh beberapa oknum buzzer. Setelah 500 juta itu ditransfer, jadi saya nggak tahu limitnya itu, yang saya dapat informasi adalah limitnya 500 juta. Setelah 500 juta dikirim, saya emang memblok akses dari kenapa? Karena pada saat saya chat itu saya menunggu tidak ada respon dari beliau. Nggak ada respon sama sekali, berarti saya mikir tidak ada inisiatif atau itikat dia untuk memperbaiki case ini gitu. Jadi dia hanya, maaf saya salah menafsirkan, tapi dia sudah memberikan statement tersebut terhadap pihak Bang Dino, saya nggak tahu itu apa. Terus setelah itu ya dia nggak ada chat apa lagi, atau dia tidak ada mengklarifikasi atau meminta maaf gitu. Dia hanya live, hanya untuk ya nyapa-nyapa followersnya aja. Padahal dia sudah
memberikan statement yang jelas itu menggiring netizen berprasangka buruk terhadap saya. Yang saya bingungnya lagi, saya nggak tahu apa-apa, tapi kok seolah-olah saya menahan semuanya, itu yang agak bingung. Besokannya itu ditransfer lagi 500 juta dan 300 juta. Jadi totalnya 1,3 ya guys. Nah itu dia, jadi boleh kita konfirmasi sama Bu Popi secara langsung seperti apa. Tapi yang harus dijelaskan adalah sampai per hari ini Mas itu masih saya gaji ya guys. Karena sekali lagi saya membiayai pengasuh yayasan, membiayai anak-anak asuh saya, rumah sakit jiwa yang sampai saat ini ODGJ masih saya rawat, beberapa ODGJ, dan lansia-lansia yang kita titipkan di panti-panti di Jawa Timur itu masih kita biayai. Jadi saya masih merasa memiliki tanggung jawab terhadap semua. Wajar nggak sih ketika memiliki karyawan atau staf yang salah kita tegur? Ya mungkin secara kalian punya atasan masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi saya marah baru kali ini, saya benar-benar marah. Karena apa? Ini uang bukan uang kecil tapi uang besar dan ini adalah pertanggungjawaban saya. Selama berapa bulan uang ini amanah di yayasan kami sebesar 1,3 miliar tanpa berkurang sedikit pun. Tapi kenapa seolah-olah sekarang kita digiring atau saya dijadikan korban dalam statement menahan uang donasi. Itu yang saya jujur kecewa banget sih. Kalau emang ada masalah internal, kenapa awalnya harus di-up ke media sosial? Kenapa harus di-share ke media sosial? Yang harusnya diselesaikan baik-baik. Di sini ada pembina loh, ada wakil pembina dan ada pendirinya, yaitu saya. Yang notabene saya masih memiliki kewajiban mengetahui semuanya, karena segala sesuatunya pasti akan ada imbas ke yayasan. Seperti itu. Kita coba telepon Bu Popi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oke. guys. Ada part 2 guys ya, kita dengerin. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mas Fuad. Iya, Iya. gimana teh? Mas, aku mau tanya. Sebelumnya ada nggak konfirmasi dari Mas terkait uang itu akan dikemanakan dan lain-lain? Ada nggak? Sebelum Mas nanyakan terlebih dahulu. Dikemanakan? Nggak ada sih, Mak. Nggak ada sama Nggak sekali ada ya? sih, teh. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Nah, terus poin kedua aku mau tanyakan lagi. Terkait pemindahan uang yayasan, diinformasikan nggak? Dari masnya? Mm-mm. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi Nggak pada ada. saat pemindahan uang itu nggak ada sama sekali koordinasi dari pembina dan wakil pembina ya? Nggak ada. Nggak ada, betul ya Mas? Iya, nggak ada sama sekali sih. Oke, soalnya ini aku mau coba telepon Bu Popi, dari tadi belum diangkat-angkat sama dia. Oke, siap. Yang jelas kita nggak tahu awal mulanya seperti apa ya Mas Fuad. Tiba-tiba dana tersebut udah ditransferkan tanpa ada koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu ya? Iya, Betul ya? iya benar. Jadi Bu Popi juga nggak ada ngomong sama Mas Fuad ya? Nggak ada sih, teh. Nggak ada? Nggak ada sama sekali koordinasi sama saya juga nggak ada. Oke, baik. Ya, berarti Mas taunya saat ini dana sudah dialokasikan 1,3 miliar ke rekening Mas ya? Setelah sudah ditransferkan baru taunya ya? Iya, setahu saya sih gitu dari apa namanya Mami Popi dan tadi si apa namanya Mbak Rina ya. Mbak Rina juga bilang katanya uang itu masuk ke rekeningnya Mas. Ya intinya kita nggak tahu terkait ini ya Mas. Sebenarnya ya seperti itu sih teh. Aku juga nggak ada konfirmasi apapun. Aku pun juga cuman make sure doang sih pas waktu berangkatnya itu siapa aja yang berangkat, cuman sekedar itu aja. Ya tapi kan itu Mas Fuad yang nanya duluan, bukan dia yang memberi informasi. Iya, nggak ada. Bener kan? Iya benar. Jadi kalau Mas Fuad nggak nanya, dia nggak akan konfirmasi gitu ya? Iya, nggak ada konfirmasi apapun sih ke saya. Oke, baik Mas Fuad, makasih ya Mas.
Iya, pokoknya dari di NTT pun juga nggak ada WhatsAppan sama saya juga. Ya, betul. Kita ada buktinya semua ya. Oke, Oke, makasih ya Mas. siap, sama-sama Teh. Nah, ini ada wakil pembina yayasan ya. Ini Owi. Wi, yang harus dijelaskan ada nggak klarifikasi atau penjelasan ini dana nih mau ditransfer nih ke rekening pribadi? Nggak ada Teh. Tanggal segini nih aku berangkat gitu. Ada nggak? Nggak ada omongan apa-apa. Nggak ada sama sekali ya. Kalau Buktinya? cuman chat sama Oi yang terkait kasus-kasus yang dulu-dulu itu. yang Coba buktinya, chat ditunjukin ke kamera. Terakhir komunikasi apa? Ini wakil pembina ya guys. Aku pendiri, wakil pembina Owi, pembinanya Mas Fuad, bendahara Bu Popi, PLT. Nih, pencet tanggalnya. Tanggalnya terakhir tanggal berapa? Kelihatan nggak? 3 Januari terakhir. Cuman nyari-nyari yang bukti-bukti aja. Oke. Nah, gitu ya guys, itu tanggal 3 Januari, ini wakil pembina. Yang harusnya namanya SOP yayasan seperti apa sih? Kan ada dong koordinasi atau komunikasi ya Wi ya. Kita ngomong dulu sebelum berangkat, ini harus gini-gini, ini seperti ini. Nanti dana akan ditransfer pada tanggal segini ke rekening si ini gitu. Yang seharusnya sih sebenarnya adalah vendor, tapi oke lah kalau emang keputusannya ke rekening beliau, tapi emang sama sekali nggak ada koordinasi, ya wajar lah saya marah guys. Masa sih nggak boleh marah sih? Masa sih nggak boleh kecewa? Mereka kan bekerja di yayasan kami dan alhamdulillah saya menggaji secara personal. Apakah saya sebagai pendiri yayasan tidak boleh menegur karyawan atau stafnya ketika salah? Kan nggak gitu konsepnya. Ini aku telepon Bu Popi dari tadi, belum ada respon sama sekali. Jadi kita tanya sama Bu Popi secara garis besarnya seperti apa, apakah ada saya menahan uang yayasan ya, dan buktinya boleh dikeluarkan kalau emang ada dari pihak manapun ya. Saya sekali lagi di sini hanya menegur etika dan cara bekerjanya dari Mas. Kok disambung-sambungin aku menahan dana donasi, itu gimana konsepnya Wi? Bingung juga kan kita. Orang nggak ada omongan apa-apanya ke kita juga. Nah kalau percakapan Bu Popi ke Mas tahu nggak apa? Belum tahu. Nggak tahu kan? Kita tahu pada saat melihat video klarifikasi yang di-share oleh Mas. Betul ya? Baru yang tadi. Baru tadi. Jujur aku kan tipe orang yang kalau mental aku down, aku tuh nggak mau denger atau melihat sesuatu yang menyerang aku gitu. Jadi aku minta tolong sama timku untuk melihat seperti apa dan poin-poinnya apa aja yang dia omongin. Makanya aku kaget kok poinnya secara garis besar itu emang aku blok dia, tapi saya melihat tidak ada inisiatif dari dia untuk memperbaiki semuanya. Saya masih nunggu loh, masih nunggu untuk dia membuat klarifikasi atau membuat supaya ini kan katanya internal ya, harusnya tidak di story dong, bener nggak? Kenapa harus di share seperti itu? Apakah emang dalam case ini harus ada korban atau seperti apa gitu? Tolong ya, saya cuma minta tolong apapun yang dilakukan sebagai ketua yayasan harusnya lebih berpikir efek dari semua yang dia lakukan. Saya punya anak loh, kalau saya mikir saya nggak punya anak asuh yang saya rawat gitu, yang harus saya lindungi, saya mungkin ya sudah gitu ya. Tapi saya punya anak loh, gimana nanti kalau misalnya izin operasional kita dicabut karena kita menyalahi aturan dan lain-lain. Terus Naila gimana? Kakak Zahra gimana? Alfarazel, Tabo, itu gimana gitu. Jadi saya sekali lagi sangat tidak apa-apa dengan adanya penyerangan atau komentar-komentar yang yang ngebuzzer ke saya. Saya sama sekali nggak apa-apa, tapi saya cuman minta bahwa apapun yang dijalani oleh PLT harus sesuai dengan SOP dan regulasi gitu, agar tidak ada impact terhadap yayasan kami. Itu aja sih poinnya. Nah, oke guys, jadi ini kita telepon Bu Popi selaku dari bendahara admin Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang pada saat itu berkoordinasi dan komunikasi langsung sama Mas Gary, bukan sama saya ya. Oke, Bu Popi.
Ya, Nov. Iya, mau tanya dong klarifikasinya dong terkait yang kemarin itu. Pada tanggal berapa itu Bu Popi kan langsung mengirim bukti rekening, bukti rekeningnya apa transferan. Transfer ya. Iya, Di itu. hari yang sama itu. Iya, di hari yang sama. Itu atas perintah siapa? Siapa ya? Ntar ya, aku lihat dulu ya. Aku nggak. Iya, nggak apa-apa. Itu atas perintah siapa Bu Popi? Perintah Mas. Oke, itu disuruh sama siapa? Katanya. Nggak tahu Mas. Pokoknya Mas bilang, Bu, nanti saya mau saya mau menuju Maumere. Jadi kalau bisa uang yang 500 juta sudah dikeluarkan ya Bu, saya minta tolong ditransfer gitu. Nah, 500 juta pertama. pertanyaanku, Bu Popi ada ngomong sama saya dulu atau sama pembina atau wakil pembina nggak Bu Popi? Enggak, memang itu salah saya belum ngomong. Nah, saya tanya sama Bu Popi terkait pada saat saya menanyakan, itu kan setelah Bu Popi transfer uang, saya langsung telepon tuh. Emang saya marah, jujur, saya akuin gitu. Tapi saya marah itu bukan tanpa berdasar, Bu. Saya ini karena tanpa ada koordinasi dan tidak menjalani SOP-nya dengan baik. Gitu. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Saya minta maaf, itu memang salah saya. Ya, nggak ada nggak Itu kata-kata reason saya? Ada nggak kata-kata saya terkait minta uang balik lagi 500 juta atau 800 Nggak ada. juta? Tidak ada. Tidak ada kata-katanya. Oke, berarti bisa dipertanggungjawabkan ya, Bu? Tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi kata-kata itu bukan dilontarkan dari saya. Iya, betul. Nah, setelah itu komunikasi apa lagi yang Ibu Popi bangun sama Mas? Saya hanya bilang bahwa, Mas, ini Novi kok marah. Saya bilang, saya takut kesalahan. Emang Mas belum koordinasi sama Novi. Saya hanya pelaksana. Emang kok belum koordinasi sama Novi mengenai uang ini? Saya kira saya sudah tinggal melaksanakan. Jadi saya juga nggak komunikasi dulu sama Novi. Kan Mas dari siang udah bilang bahwa untuk komunikasi sama Novi mengenai laporan udah berangkat ke NTT apa segala macam gitu kan, aku minta untuk Mas komunikasi, aku gituin terus apa nggak sebaiknya uang itu dibalikin dulu ke yayasan Mas, biar balik kandang dulu. Aku pokoknya intinya begitu. Tapi memang itu tidak ada kata-kata keluar dari kamu, nggak ada. Memang itu aku nggak mau kamu kena masalah. Aku cuma menyarankan. Aku tidak nyuruh Mas tolong balikin uang itu sekarang gitu, enggak. Dari 500, terus kan dia minta lagi sisanya 800 juta, berarti Ya, 1,3. Itu Nah, aku didengarkan. ada nggak itu kata-kata aku bilang 800 jutanya nggak boleh ditahan? Ada nggak kata-kata itu? Nggak ada. Justru kan aku minta izin sama kamu dulu kan. Terus kamu bilang silahkan. Itu aku udah di WA sama. Setelah ya 500 juta tanpa izin ya? Ya, setelah 500 juta tanpa izin. Yang sisanya kan minta untuk ditransfer balik, untuk ditransfer lagi sisanya. Itu. Tapi aku bilang sama Mas, aku izin Novi dulu ya. Sama pengacaranya nih kemarin udah WA aku seperti ini. Suruh langsung komunikasi sama Mas. Tapi saya nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Saya harus nunggu konfirmasi teteh ya. Aku bilang gitu kan. Aku terus WA kamu itu kan. Terus kamu bilang silahkan gitu kan. Setelah silahkan saya transfer 500 juta lagi karena limit harian. Nggak bisa langsung semuanya. Karena limit harian baru malam setelah jam 12 saya transfer lagi sisanya yang 200 sekian. Karena kan dari 1,3 kita sudah transfer ke Agus sekitar 4,5. Ada penjelasan nggak terkait ini transfernya langsung ke rekening pribadi awalnya? Ada nggak kesepakatan antara pembina, wakil pembina, terus sebagai pendiri, terus ketua yayasan PLT, terus bendahara, ada nggak kesepakatan ini akan ditransfer ke rekening pribadi Mas atau ditransfer ke vendor? Ada nggak? Nggak ada. Nah, terus kan ini katanya masalah internal, tapi mereka speak up di sosial media. Nah, akhirnya yang diserang adalah saya. Seolah-olah saya katanya menahan dana donasi. Seolah-olah katanya saya pelin-pelan. Jadi gimana nih Bu Popi? Ya, ini part 2 udah selesai. Tapi pada intinya kita nangkap ya.
Jadi perihal uang tadi itu masalah SOP ya, intinya ya, SOP yayasan. Dan ini Novi takut yayasan ini kalau diaudit gitu ya, kan kalau ada uang yang mengalir ke rekening pribadi itu ya takutnya dicurigai macam-macam, malah yang kena yayasannya seperti itu ya. Mungkin idealnya menurut Novi transfernya itu ke vendor ya, misalnya belanja ke toko mana itu langsung ditransfer ke sana, totalnya berapa, seperti itu ya. Tapi mungkin dari pihak Gary dan Densu itu simpelnya lah mungkin ya, kalau uang pegang udah belanja mungkin seperti itu ya. Jadi ya kita tidak tahu ya persisnya, intinya ya masalah miskomunikasi ya. Mungkin Mas Gary pun belum terlalu hafal betul mungkin SOP di yayasan mungkin ya, tapi nggak tahu. Ini kok bisa semakin melebar ya, bahkan lebih heboh dari Agusnya sendiri ini sekarang ya. Padahal ini case utamanya ini mengenai Agus ya. Ini ya nggak tahu kok bisa sampai melebar sejauh ini ya. Sekarang jadinya makin retak ya hubungan antara Novi dan Gary dan Densu ya. Dan gitu ya. Jadi sekarang ini circle-nya Gary dan Densu, Gary, Densu sama Pablo ya. Sedangkan Novi biasanya sama Emma Waroka sama Yolina itu ya. Ini pecah kongsi ceritanya guys ya. Sedangkan Agus sekarang juga Farhad Abbas walaupun nggak jadi pengacaranya langsung sekarang, tapi tetap backingi Agus ya. Ini kayaknya bakalan tetap panjang ya kasus ini ya. Akankah ini megang rekor kasus terpanjang ya? Kita lihat aja nanti ya. Oke. Sampai di sini dulu guys mungkin video kita kali ini. Kita masih ada video menarik lainnya. Itu terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.